Filosofi teras, filsafat Yunani Romawi kuno untuk mental tangguh masa kini. Ditulis oleh Henry Manampiring dan ilustrasi oleh Levina Lesmana. Bab 5. Mengendalikan interpretasi dan persepsi. Suatu hari, saya merasakan malas yang luar biasa saat akan berangkat bekerja. Ada sebuah jadwal meeting dengan klien yang saya merasa sangat berat untuk dilakukan. Dalam perjalanan, saya mencoba menganalisis pikiran saya sendiri di balik rasa berat ini. Setelah ditelusuri, ternyata rasa berat saya timbul dari persepsi saya bahwa meeting ini hanya membuang-buang waktu saya. Bahwa tidak ada hal apapun yang bisa saya peroleh dari meeting ini. Tetapi kemudian saya diingatkan filosofi teras untuk berhati-hati dengan persepsi saya akan sebuah fakta objektif. Faktanya adalah saya menghadapi sebuah meeting, titik. Apakah meeting ini hanya buang-buang waktu, sudah menjadi penilaian atau value judgment saya dan bukan fakta. Menyadari bahwa rasa berat ini disebabkan oleh persepsi saya sendiri, maka saya mencoba menantangnya. Kata siapa meeting ini pasti buang-buang waktu, apalagi meetingnya belum terjadi. Dan kata siapa saya tidak bisa belajar sesuatu pun dari meeting apapun. Sesudah melakukan debat internal ini, saya merasakan sedikit lebih tenang. Di bab sebelumnya, kita sudah diajarkan mengenai dikotomi kendali untuk menyadarkan diri secara terus-menerus bahwa ada hal-hal yang berada di bawah kendali kita dan ada yang di luar kendali kita. Ini adalah fondasi penting di dalam stoicisme. Dengan bisa memahami hal ini saja, maka akan sangat membantu kita mengatasi kekhawatiran sehari-hari. Jika kita membuang waktu dan tenaga untuk memusingkan, meratapi, atau terobsesi pada hal yang tidak di bawah kendali kita, maka itu adalah irasional, tidak masuk akal. Walaupun prinsip ini sangat penting dalam filosofi teras untuk memandu hidup kita sehari-hari, tetapi juga bukan satu-satunya. Saya rasa kamu juga pasti merasa masih ada sesuatu yang hilang jika hanya memahami dikotomi atau trikotomi kendali ini. Karena para filsuf Stoa pun menyadari hal ini. Jadi jangan khawatir, ternyata mereka sadar kok kalau kita semua punya kekuatan spesial untuk menghadapi hidup. It is not things that trouble us, but our judgment about things. Epictetus dalam buku Enchiridion. Bukan hal-hal atau peristiwa tertentu yang meresahkan kita, tetapi pertimbangan atau pikiran atau persepsi akan hal-hal dan peristiwa tersebut. Dengan kata lain, Epictetus mengatakan bahwa sumber sebenar-benarnya dari segala keresahan dan kekhawatiran kita ada di dalam pikiran kita, dan bukan hal atau peristiwa di luar kita. Coba bayangkan situasi-situasi berikut. Ketinggalan kereta saat mau ke kampus atau kantor. Motor atau mobil kita bannya kempes di tengah jalan. Smartphone baru beli 2 hari jatuh, kacanya retak. Pacar salah sebut nama kita jadi nama mantan. Calon gubernur jagoan kita kalah di pilkada. Rumah kebanjiran. Dimarahi mertua karena masakan tidak enak. Kehilangan pekerjaan karena perusahaan bangkrut. Anak kita kawin lari dengan pasangan yang berbeda agama. Rasanya manusia normal akan setuju bahwa semua situasi di atas tidak mengenakkan, dari yang sekedar menyebalkan, yang serius bikin mau marah, sampai yang bisa membuat kita putus asa. Epictetus berkata bahwa sesungguhnya semua hal itu bukanlah penyebab kita sedih, stres, galau, dan lain-lain. Menurut stoicisme, peristiwa-peristiwa tersebut adalah netral, tidak baik, tidak buruk. Namun persepsi, anggapan, dan pertimbanganlah yang membuat itu semua menjadi buruk. Hah? Gimana? Dalam filosofi teras, ada pemisahan antara apa yang bisa ditangkap oleh indera kita, impression, dan interpretasi atau makna atas apa yang kita lihat dan dengar tersebut, representation. Kita seringkali gagal memisahkan keduanya. Pada umumnya, kita serta-merta memberikan interpretasi atau penilaian atau value judgment dan pemaknaan dari sebuah peristiwa yang dialami. Peristiwa itu sendiri hampir selalu netral, tetapi kemudian menjadi positif atau negatif karena interpretasi dan makna yang kita berikan. Sebuah ilustrasi sederhana.
Seorang Jawa Solo baru pertama kali bertemu dengan seorang Batak Medan. Secara budaya, seseorang yang berasal dari Batak Medan terkenal berbicara keras. Cara berbicara ini bagi diri sendirinya adalah netral, tetapi kalau dilihat dari perspektif si orang Jawa Solo, dia bisa menginterpretasi seorang Batak Medan sebagai kasar dan pemarah, padahal keduanya tidak benar. Bicara keras adalah impression, fakta objektif yang bisa ditangkap indera, tetapi kasar adalah representation, sudah ada penilaian atau value judgment subjektif. Mari kita ambil beberapa contoh sebelumnya. Pacar salah sebut nama mantan. Misalnya, secara fakta, kejadian ini netral. Apa yang bikin kamu mengamuk kalau jadi pacarnya? Karena kamu menyusun persepsi dan interpretasimu, value judgment sendiri atas kejadian itu. Bajingan, pacar gue belum move on dari si Jalang itu. Selama ini jadi dia selingkuh sama mantannya. Sungguh cowok brengsek yang tidak menghargai gue. Dan lain-lain. Perhatikan, semua pernyataan di atas adalah murni dikonstruksi di dalam kepalamu dan bukan datang dari peristiwa pacar salah sebut nama mantan. Kejadian salah sebut nama mantan itu sendiri bersifat netral, bahwa ia dimaknai sebagai tanda belum move on atau bahwa dia cowok brengsek adalah tambahan value judgment dari kita sendiri. Mari kita ambil contoh lain. Ketika diputus hubungan kerja oleh perusahaan karena perusahaan bangkrut, apa yang melintas di pikiran kita? Saya kena karma apa ya sampai apes seperti ini? Hidup saya selalu sial, kerjaan saja nggak bisa bertahan. Ini adalah kiamat, habis sudah hidupku. Sekali lagi, pikiran-pikiran di atas adalah opini dan interpretasi kita sendiri, tidak datang secara objektif dari peristiwa PHK itu sendiri. Inilah yang disebutkan oleh Epictetus bahwa sesungguhnya bukan peristiwa atau hal yang meresahkan kita, tetapi pikiran kita sendiri mengenai peristiwa atau hal tersebut. Kekuatan pertimbangan atau judgment dan persepsi. Senada dengan Epictetus, Marcus Aurelius dalam buku Meditations menulis, "Jika kamu merasa susah karena hal eksternal, maka perasaan susah itu tidak datang dari hal tersebut, tetapi oleh pikiran atau persepsimu sendiri, dan kamu memiliki kekuatan untuk mengubah pikiran dan persepsimu kapanpun juga." Kamu memiliki kekuatan untuk mengubahnya kapanpun juga. Marcus Aurelius melanjutkan ucapan Epictetus bahwa kita harus menyadari semua rasa susah, khawatir, cemas, iri hati, dan lain-lain datangnya dari pikiran kita sendiri. Kabar baiknya, kita sebenarnya mampu mengubah pikiran atau persepsi kita tanpa mengubah peristiwa eksternal yang terjadi. Inilah yang dimaksudkan oleh stoicisme bahwa kebahagiaan sejati datang dari hal-hal yang bisa dikendalikan, yaitu pikiran, persepsi, dan pertimbangan kita sendiri. Kebahagiaan tidak perlu bergantung pada hal-hal eksternal. Bagi saya, ajaran ini membebaskan karena sifatnya memberdayakan atau empowering kita. Filosofi teras berkeyakinan bahwa kita bukanlah sekoci kecil tak berdayung dan tak berlayar yang pasrah digoyang ke sana-sini saat diterjang badai. Peristiwa hidup. Buset, puitis amat ya. Kita tidak harus menjadi makhluk yang selalu reaktif terhadap hal-hal yang terjadi di dalam hidup kita. Kita bukanlah makhluk pasif yang dibawa senang, sedih, dan marah oleh hal-hal eksternal. Sebaliknya, perasaan kita datang dari pendapat dan persepsi yang sepenuhnya di bawah kendali kita. Kita bisa aktif menentukan respon kita terhadap peristiwa-peristiwa di dalam hidup kita. Insight dari filosofi teras ini juga menghancurkan apa yang saya percayai sejak kecil mengenai emosi versus rasional. Dulu saya selalu memisahkan emosi dari nalar atau rasio sebagai dua kekuatan berbeda yang saling bertarung. Namanya pertarungan, selalu ada yang kalah dan menang. Seolah-olah jika nalar menang dari emosi, maka kita menjadi manusia yang tenang dan terkendali. Sebaliknya, saat gantian emosi menang dari nalar, maka kita melakukan hal-hal yang destruktif. Ajaran filosofi teras menantang konsep tersebut dengan menjelaskan bahwa pada dasarnya semua emosi dipicu oleh penilaian, opini, persepsi kita. Keduanya saling terkait, dan jika ada emosi negatif, sumbernya ya nalar atau rasio kita sendiri.
Konsep ini cukup revolusioner bagi saya, karena setiap kita merasakan emosi negatif, seperti kisah saya di awal bab ini yang merasa berat menghadiri sebuah meeting, kita bisa menelusuri apa pikiran, opini, persepsi, penyebabnya, dan pikiran, opini, persepsi ini bisa didebat, ditantang, diubah. Emosi negatif bukan lagi sesuatu yang harus diperangi, tetapi bisa diselidiki dan dikendalikan dari sumbernya. Karenanya ada ungkapan, emosi negatif adalah nalar yang tersesat. Mari kita kembali ke contoh sebelumnya dan melihat bagaimana interpretasi kita terhadap sebuah peristiwa bisa dikendalikan. Anggap saja seperti menulis ulang drama hidup kita, rewrite the narrative. Pacar salah sebut nama mantan. Ada alternatif interpretasi, misalnya, semua manusia wajar salah sebut, apalagi dia lama pacaran sama mantannya. Mungkin dia memang belum move on. Saya bersyukur ditunjukkan hal ini karena dia berhak bahagia dan saya berhak bahagia. Ini adalah ujian bagi saya, apakah saya bisa memaafkan dan menerima dia? Tidak ada manusia yang sempurna, termasuk saya. Kehilangan pekerjaan, ada alternatif interpretasi. Ini kesempatan mengubah karir ke bidang yang saya mau. Lumayan dapat pesangon, bisa nyoba bisnis online. Ini ujian bagi kesabaran dan keuletan saya. Perhatikan bahwa interpretasi ulang di atas bukan sekedar menghindari atau ngeles, tetapi sama validnya dengan semua interpretasi negatif sebelumnya. Peristiwa yang terjadi, pacar salah sebut nama atau kita kehilangan pekerjaan, tetap tidak berubah, akan tetapi kita memiliki kendali atas makna atau value judgment apa yang hendak kita kenakan ke peristiwa itu. Dari makna dan persepsi inilah timbul perasaan dan emosi kita. Jika kita memberi makna yang negatif, maka kita akan merasa marah, cemburu, iri, putus asa. Namun jika kita memberi makna yang positif, maka kita akan merasa terinspirasi, lebih sabar, lebih tekun, dan tidak menyerah. Pilihan makna itu sepenuhnya ada di tangan kita. Melawan interpretasi otomatis. Jangan katakan pada dirimu sendiri lebih dari impresi awal yang kamu dapatkan. Kamu mendapatkan bahwa seseorang berkata yang jelek tentang kamu, ya hanya ini kabarnya. Kabarnya tidak berkata bahwa kamu sudah dilukai atau dicelakakan. Saya melihat putra saya sedang sakit, tapi tidak sedang terancam jiwanya. Karenanya tetaplah fokus pada impresi pertama, fakta objektif, dan jangan ditambah-tambahkan lagi di kepalamu. Maka sesungguhnya tidak ada yang benar-benar bisa terjadi kepadamu. Marcus Aurelius dalam buku Meditations. Mempelajari filosofi teras menyadarkan saya bahwa banyak dari emosi negatif kita merupakan akibat dari interpretasi otomatis atau representation atas sebuah kejadian atau peristiwa. Ada kejadian yang tidak enak menimpa kita, maka kita secara otomatis merasa dizolimi, diperlakukan tidak adil, ditimpa bencana, dihina, dan lain-lain. Dan akhirnya emosi negatif pun menyusul, yaitu jadi merasa jengkel, marah, takut, dendam, cemburu, putus asa, dan lain-lain. Coba perhatikan kalau lain kali kita berkeluh kesah. Seringkali keluh kesah keluar segera setelah terjadinya sebuah peristiwa. Misalnya, saat kita kehilangan uang, dikecewakan orang, stuck di kemacetan jalan, atau kuota data habis, maka dengan cepat kita mengomel karena interpretasi kita, ingat perkataan Epictetus, bahkan bukan hal atau peristiwa itu sendiri yang membuat kita cemas atau khawatir, tetapi interpretasi kita. Ini yang saya maksud dengan respon otomatis. Begitu ada pemicu atau trigger, interpretasi otomatis muncul, diikuti dengan emosi. Inilah yang dimaksudkan oleh Marcus Aurelius, bahwa kita sesungguhnya memiliki kendali terhadap rasa cemas, khawatir, dan emosi negatif lainnya. Dengan demikian, kita bisa menginterpretasi sebuah peristiwa secara rasional, sesuai dengan nature manusia untuk menggunakan nalar kita. Jika kita tidak menggunakan nalar, maka kita tidak ada bedanya dengan binatang. Bagaikan kucing yang dipegang oleh orang tidak dikenal, maka secara insting kucing tersebut berniat mencakar karena menganggap orang itu sebagai ancaman. Dalam filosofi teras, representation atau interpretasi kita akan sebuah peristiwa tidak harus terjadi secara spontan tanpa diperiksa.
Jika mau, sesungguhnya kita mampu memeriksa sebuah peristiwa dan kemudian memutuskan makna apa yang ingin kita berikan. Contohnya adalah pengalaman pribadi saya sebagai berikut. Di awal buku saya sudah bercerita bagaimana setelah mempelajari stoicisme saya menjadi jauh lebih sabar jika terjebak kemacetan dan tidak marah-marah nggak jelas lagi. Dulu saya selalu mendapati situasi saya seperti ini. Peristiwa terjebak di kemacetan, interpretasi otomatis, saya buang-buang waktu di sini, saya terpenjara, emosi negatif, marah, kesal, frustasi. Setelah membaca quote Marcus Aurelius di atas, saya jadi sadar bahwa saya tidak harus marah jika terjebak kemacetan. Jika saya mau meluangkan sedikit waktu saja untuk berpikir, saya mampu mengubah interpretasi atau persepsi otomatis ini. Saya mencoba menerapkan prinsip ini ke diri saya sendiri dan sekarang saya tidak marah-marah lagi ketika terjebak kemacetan. Proses berpikir saya menjadi sebagai berikut. Peristiwa, terjebak di kemacetan, interpretasi rasional. Saya bisa memakai kesempatan ini untuk membaca e-book, sehingga macet ini menjadi kelas atau kesempatan belajar. Emosi positif, tenang, terinspirasi untuk membaca. Sekarang, kemacetan tidak lagi secara otomatis memicu rasa amarah atau frustasi. Dan semakin sering saya berusaha mengendalikan pikiran saat terjebak kemacetan, semakin terasa mudah bagi saya. Bagaikan latihan mengangkat beban, semakin sering dilatih, maka beban yang sama makin lama akan makin terasa ringan. Begitu juga halnya dengan mengendalikan interpretasi atau makna atau value judgment sebuah peristiwa. Semakin sering maka akan terasa semakin mudah. Sekarang terjebak dalam kemacetan sudah tidak lagi membuat saya gelisah atau marah-marah. Teknik ini bisa diterapkan dalam semua situasi ketika kita mulai merasakan adanya emosi negatif. Jika saya mau, saya selalu mampu untuk tidak menuruti interpretasi otomatis yang menyeret saya pada emosi negatif yang berlarut-larut. Karena umumnya orang menyukai akronim atau singkatan untuk memudahkan mengingat langkah-langkah, maka saya akan menggunakan akronim juga untuk membantu pembaca mengambil kembali kendali interpretasi atas kehidupan kita sehari-hari. Akronim ini saya temui di internet, tapi tidak diciptakan oleh stoicisme. Langkah-langkah yang bisa diambil saat kita mulai merasakan emosi negatif, mau mengamuk, sedih, baper, frustasi, putus asa, dan lain-lain, dapat disingkat menjadi STAR, Stop, Think and Assess, Respond. Stop atau berhenti. Begitu kita merasakan emosi negatif, secara sadar kita harus berhenti dulu. Jangan terus larut dalam perasaan tersebut. Anggap saja kita berteriak, time out di dalam hati. Cara ini bisa mulai dilatih di semua emosi negatif begitu mulai terdeteksi. Seperti takut, khawatir, marah, cemburu, curiga, stres, sedih, frustasi, dan lain-lain. Walau mungkin terdengar aneh atau mustahil untuk menghentikan emosi yang selama ini muncul begitu spontan, menurut pengalaman saya ini sangat bisa dilakukan. Semakin sering dilakukan, kita akan menjadi lebih efektif melakukannya. Think and assess, dipikirkan dan dinilai. Sesudah menghentikan proses emosi sejenak, kita bisa aktif berpikir. Memaksakan diri untuk berpikir secara rasional saja sudah mampu mengalihkan kita dari kebablasan menuruti emosi. Kemudian mulailah menilai, assess, apakah perasaan saya ini bisa dibenarkan atau tidak. Apakah kita telah memisahkan fakta objektif dari interpretasi atau value judgment kita sendiri? Menggunakan filosofi teras, cara kita menilai adalah dengan bertanya pada diri sendiri, apakah emosi saya ini terjadi karena sesuatu yang di dalam kendali saya atau di luar kendali saya? Contoh, terkena macet yang tidak biasanya. Ini di luar kendali kita, kenapa gusar? Toh ngamuk-ngamuk tidak bisa mengubah situasi. Mau meeting, ketinggalan file atau dokumen penting. Oke, kita bisa kesal sama diri sendiri karena traitor, sesuatu yang ada di bawah kendali kita. Tapi saat ini, situasi sudah terjadi. Jadi daripada marah-marah pada diri sendiri, alihkan untuk mencari solusi. Ketemu teman yang sudah lama tak berjumpa, tanpa basa-basi dia langsung teriak, "Gile, lo gemukan amat. Lo gemukan apa hamil di luar nikah?" Kata-kata ini secara objektif ya hanya kata-kata, tetapi interpretasi ini sengaja menghina saya sudah datang dari pikiran kita sendiri. Kemudian kita tidak bisa mengendalikan congor orang lain, jadi mau berharap apa? Berharap semua orang bisa tahu mana sapaan yang sopan atau tidak.
Ini tidak realistis. Juga ada kemungkinan dia benar-benar tidak mengerti etiket. Dan kalau tidak tahu, artinya dia tidak tahu kalau yang dilakukannya tidak patut. Kita bisa memberitahu dia dengan baik-baik kalau mau. Nanti kita akan membahas nasihat praktis stoicisme dalam berurusan dengan manusia-manusia lain yang kerap dirasa menjengkelkan. Permintaan dari atasan yang dirasa menakutkan. Misalnya, dari pengalaman saya pribadi, diminta untuk berbicara di depan ratusan orang. Rasa gentar yang mendadak muncul kemudian saya analisis. Ternyata saya gentar karena takut membayangkan saya gagal, irasional karena belum terjadi, dan takut orang lain menganggap penampilan saya buruk, irasional karena opini orang lain tidak berada di bawah kendali kita. Saya juga gagal memisahkan antara fakta objektif berbicara di depan banyak orang dan interpretasi pribadi. Saya akan mempermalukan diri sendiri. Sesudah melakukan think and assess ini, saya pun berangsur lebih tenang dan bisa menerima tugas dari atasan. Dari pengalaman saya, sekedar berusaha melakukan think and assess saja sudah cukup untuk menahan laju emosi jiwa yang sedang membuncah. Karena yang kita lakukan adalah menginterupsi emosi yang selama ini bablas seperti gerbong kereta lepas. Dalam think and assess, sebenarnya kita sedang memisahkan, detach, diri dari sekedar orang yang terbawa perasaan menjadi pengamat atau pihak ketiga yang berkepala dingin. Dicoba deh. Respond. Sesudah kita menggunakan nalar, berupaya untuk rasional dalam mengamati situasi, dan semoga saat ini emosi sudah sedikit turun, barulah kita memikirkan respon apa yang akan kita berikan. Respon bisa dalam bentuk ucapan atau tindakan, karena pemilihan respon tersebut datang sesudah kita memikirkan situasinya baik-baik. Diharapkan ucapan dan tindakan respon ini adalah hasil penggunaan nalar atau rasio yang sebaik-baiknya, dengan prinsip bijak, adil atau fair, menahan diri atau tidak terbawa perasaan atau emosi, dan berani, courage. Kerangka STAR ini menurut saya bisa dipakai di situasi apapun. Tidak ada situasi yang terlalu berat sampai kita tidak mampu mengendalikan interpretasi pribadi. Kapan kita tahu kita harus melakukan STAR? Begitu kita mendeteksi adanya emosi negatif dalam setiap situasi yang dihadapi. Sekolah, pacaran, karir, bisnis, keluarga, jalan raya, rasanya tidak ada skenario hidup apapun yang tidak bisa merasakan manfaat kerangka STAR ini. Mulai dari keputusan kecil, misalnya panik melihat sel sepatu di mall, interpretasi otomatis yang harus dilawan. Aduh, kapan lagi ada sel seperti ini? Walaupun gue nggak butuh sepatu ke 200. Sampai keputusan besar, misalnya diajak menikah masih muda. Sampai peristiwa hidup yang mengguncang kita, misalnya PHK atau kematian mendadak keluarga dekat. Memberikan diri kita kesempatan untuk berpikir rasional hampir selalu lebih baik dibandingkan dengan terus-menerus membiarkannya ditarik ke sana-sini oleh emosi. Dalam Discourses, Epictetus berkata, "Jangan biarkan peristiwa yang ada di depanmu menggoyahkan dirimu. Katakanlah kepada peristiwa atau kejadian itu, tunggu dulu. Biarkan saya memeriksamu sungguh-sungguh. Saya akan mengujimu terlebih dahulu." Bagi saya ini adalah teknik STAR di atas. Hampir 2000 tahun yang lalu, Epictetus juga mengingatkan agar kita tidak tergesa-gesa menilai, apalagi bertindak atas apa yang kita rasakan dan pikirkan tanpa dianalisis terlebih dahulu. Mungkinkah seseorang mampu bersikap sangat rasional di setiap detik, di setiap kesempatan? Stoicisme mengerti sifat dasar manusia yang memiliki emosi dan perasaan yang bersifat refleks, dan ini manusiawi. Sebagai contoh, ketika kita sedang berkendara, tiba-tiba disalip ibu-ibu naik skutik yang menyalakan lampu sen ke kiri, tetapi bermanuver ke kanan, pasti ada reaksi spontan kaget dan mungkin marah. Atau ketika kita sedang sendirian di rumah di malam hari dan tiba-tiba terdengar suara dari loteng. Reaksi pertama yang terpikir mungkin takut, bulu kuduk merinding, dan berpikir ada setan lagi mampir. Stoicisme menerima impresi dan reaksi spontan ini sebagai sifat manusiawi yang wajar. Tantangannya adalah, apakah kita akan membiarkan representation awal ini terus berlanjut? Gue dizolimi ibu-ibu skutik, atau ada setan di loteng. Atau kita bisa menghentikannya, memeriksa pikiran kita sendiri, dan kemudian mengambil respons yang lebih baik. Sabar, pengendara sembarangan ya ada di mana-mana. Saya yang mesti waspada.
Atau mungkin ada penjelasan lain untuk suara di loteng. Nggak harus setan kan, bisa aja maling, kucing, atau genderuwo. Teknik STAR membutuhkan kemampuan deteksi dini emosi negatif agar kita bisa segera sadar dan menghentikan rantai pikiran buruk seawal mungkin. Kita bisa menjadikan disiplin STAR ini kebiasaan sehat. Pada awalnya pasti terasa menantang, apalagi jika selama bertahun-tahun hidup dengan emosi yang sangat reaktif dan spontan terhadap apapun yang menimpa hidup kita. Saat menulis buku ini, saya sudah menerapkan STAR selama kurang lebih 6 bulan, dan saya bisa katakan semakin sering diterapkan, semakin dia menjadi kebiasaan. Menurut banyak penelitian, kemampuan mental kita memang mirip dengan otot. Kebiasaan berpikir bisa dilatih seperti mengangkat barbel atau lari maraton. Semakin sering dilatih, maka semakin kuat. Jagalah senantiasa persepsimu, karena ia bukan hal yang sepele, tetapi merupakan kehormatan, kepercayaan, ketekunan, kedamaian, kebebasan dari kesakitan dan ketakutan, dengan kata lain kemerdekaanmu. Epictetus dalam buku Discourses. Tentunya kita harus realistis bahwa teknik STAR bukan amunisi ajaib yang mengatasi segala emosi kita, membuat kita selalu kalem luar biasa bagaikan tokoh Yoda di film Star Wars. Namun minimal kita bukan bagaikan sekuaci lepas yang pasrah mengikuti di bawah ombak kemana. Stoicisme mengajarkan bahwa interpretasi ini sepenuhnya di bawah kendali kita. Dengan STAR, kita mulai berusaha memberikan dayung dan layar ke kapal kecil emosi kita, sehingga tidak semudah itu diombang-ambing ke sana sini. Seperti disinggung oleh Dr. Andri di bab 1, bukan stres yang membunuh kita, tetapi reaksi kita terhadap stres. Stres yang sama bisa menimpa dua orang, tetapi responnya bisa sangat berbeda, tergantung persepsi masing-masing individu. Bagi saya, inilah bentuk validasi dunia medis terhadap filosofi teras. Walaupun ilmu psikologi dan psikiatri mungkin belum resmi dirumuskan di masa Yunani dan Romawi kuno, para filsuf Stoa sudah memahami bahwa peristiwa buruk, kondisi yang tidak menyenangkan, dan musibah adalah fakta hidup. Sang Buddha berkata bahwa hidup pada dasarnya penuh kesedihan. Tetapi bukan itu semua yang membunuh kita, melainkan apa yang kita pikirkan tentangnya. Sudah saatnya kamu menyadari bahwa kamu memiliki sesuatu di dalam dirimu yang lebih kuat dan ajaib daripada hal-hal yang memengaruhimu layaknya sebuah boneka. Marcus Aurelius dalam buku Meditations. Kemampuan dan kemauan mengendalikan interpretasi semakin diperlukan di masa kini karena adanya temuan psikologi bahwa generasi milenial memiliki rasa berhak atau entitlement yang lebih tinggi dari generasi sebelumnya. Persepsi hak ini datang dari belief atau kepercayaan bahwa saya lebih superior dari orang lain dan berhak mendapatkan hal-hal yang baik juga. Dr. Joshua Grubbs yang melakukan riset bersama The University of Hampshire mengatakan, di tingkat ekstrim, rasa berhak atau entitlement adalah sifat narsis yang sangat merusak, menempatkan orang pada risiko frustasi, tidak bahagia, dan kecewa akan hidup. Seringkali hidup, kesehatan, bertambahnya usia, dan kehidupan sosial tidak memperlakukan kita seperti yang kita inginkan. Bertemu dengan batasan-batasan hidup ini sangat mengancam bagi mereka yang merasa berhak atau entitled karena tidak sejalan dengan persepsi mereka akan keunggulan mereka sendiri. Dr. Grubbs meneliti 170 kasus dan menentukan bahwa sebuah rasa Dr. Grubbs meneliti 170 kasus dan menentukan bahwa sebuah rasa berhak membawa kita pada siklus kekecewaan, kemarahan, perasaan negatif, dan kebutuhan terus-menerus bagi seseorang untuk meyakinkan dirinya bahwa dia istimewa. Untuk bisa melawan mentalitas ini, para pakar percaya bahwa seseorang harus belajar untuk lebih rendah hati, lebih bersyukur, dan menerima batasan yang dihadapi dan keterbatasan mereka sendiri. Membaca temuan di atas, saya makin yakin bahwa kata-kata Epictetus dan Marcus Aurelius sesungguhnya tetap relevan, bahkan 2000 tahun sesudah dituliskan. Rasa frustasi dan ketidakbahagiaan kita sesungguhnya datang dari dalam pikiran kita sendiri, bukan dari realitas hidup itu sendiri. Good news-nya adalah pikiran kita sepenuhnya berada di bawah kendali kita sendiri. Melawan lebay. Bagikan cenayang, para filsuf Stoa juga sudah memberikan beberapa tips menghadapi kelebayan zaman ini.
Tanpa kita sadari, sebenarnya kita seringkali lebay atau berlebihan dalam menanggapi segala sesuatu. Walaupun hal itu sebenarnya remeh, kita marah-marah, ngomel, baper, mewek, dan lain-lain untuk hal-hal yang tidak perlu. Di foto selfie kelihatan gemuk, lebay. Berat badan naik 200 gram, lebay. Gebetan ternyata sudah punya anak, lebay. Nilai ujian anak hanya 97, padahal harusnya 100, lebay. Nggak mendapatkan tiket konser, lebay. Seleb kawin lagi, lebay juga, padahal kenal juga enggak. Kenyataannya, media sosial menambah lagi kemungkinan kita menjadi lebay. Pertama, dengan mendistorsi persepsi realitas kita. Kebanyakan orang hanya mempost hal-hal yang indah saja di media sosial, misalnya sepatu baru, HP baru, pacar baru, kafe baru, liburan baru, tas baru, rumah baru, istri baru, anak baru, dan seterusnya. Hampir jarang sekali yang mempost kemalangan, kemiskinan, kecerobohan, kebodohan dalam hidupnya. Saya belum pernah melihat ada yang menulis di akun media sosialnya, "Yeay, saya hamil dan tidak tahu siapa bapaknya." Karena postingan orang-orang di media sosial selalu diseleksi, maka media sosial tidak memberikan gambaran realitas hidup yang seimbang, tetapi cenderung ke yang positif saja. Ini membuat kita mengira standar hidup yang normal harus selalu indah, sempurna, harmonis, dan ketika harus berhadapan dengan kenyataan yang tidak enak sedikit, bagi kita ini sudah menjadi masalah besar. Yang kedua, menjadi lebay sangat difasilitasi oleh media sosial. Kita mudah memuji-muji dengan berlebihan hal-hal yang ada di media sosial karena kita cukup memilih like, menaruh emoticon, atau menulis komentar dengan jempol kita. Tanpa kita sadari, lebay di jempol akhirnya bisa menjadi lebay di bibir dan pikiran. Sekarang kita mengerti bahwa lebay di pikiran bisa membuat kita tidak bahagia. Filosofi teras membagikan beberapa pengamatan mengenai hidup untuk melawan fenomena lebay. Tidak ada yang baru di dunia ini. Selalu ingat bahwa ini semua telah terjadi sebelumnya dan akan terjadi lagi. Plot yang sama dari awal hingga akhir, di tata panggung yang sama. Pikirkan hal ini. Berdasarkan yang kamu ketahui dari pengalaman atau sejarah, Marcus Aurelius dalam buku Meditations, semua kejadian yang kita alami dan amati dalam hidup pada dasarnya sudah pernah terjadi, sedang terjadi lagi, dan masih akan terjadi. Di sini tentunya Marcus Aurelius tidak membicarakan hal-hal yang bisa muncul dan hilang seperti tren baju, Taylor Swift, atau teknologi smartphone, tetapi hal-hal yang berkenaan dengan perasaan manusia, yaitu patah hati, iri hati, sedih karena kehilangan barang, duka karena kehilangan anggota keluarga, terhianati, kehilangan teman, kehilangan harapan, nafsu birahi, dan lain-lain. Semua ini sudah dialami umat manusia selama ribuan tahun dan masih terus akan terjadi. Dalam perspektif waktu seperti ini, apakah hal-hal sepele dalam hidup ini perlu mendapatkan respon yang berlebihan? Mungkin jika Marcus Aurelius hidup di zaman sekarang, dia akan menegur kita, biasa aja keles, ini hal biasa dalam hidup, gak usah lebay. Perspektif dari atas, view from above. Ketika kamu berpikir mengenai umat manusia, cobalah melihat hal-hal di dunia seolah kamu melihatnya dari ketinggian. Donald Robertson. Dalam bukunya Stoicism and the Art of Happiness, Robertson mengutip teknik yang pertama kali diperkenalkan oleh Marcus Aurelius ini. Kita diminta mencoba membayangkan diri kita perlahan terbang ke atas dengan menumpang drone raksasa. Diawali dari problem kita sendiri, misalnya diputus pacar atau dimintai cerai. Kemudian perlahan makin naik, kita melihat orang-orang di sekitar kita mondar-mandir dengan urusan dan kesusahan mereka sendiri. Makin naik, kita melihat kota tempat kita tinggal dengan segala kompleksitas warganya dan permasalahannya. Makin naik, kita melihat Indonesia dengan segala permasalahannya, dari urusan korupsi, kerusakan hutan, kemiskinan, dan lain-lain. Terus naik, siapkan helm oksigen karena kita akan melihat bumi yang bulat beserta segala permasalahan dunia dari angkasa luar. Kemudian tanyakan kembali ke diri kita, apakah sebenarnya masalah pribadi kita sungguh-sungguh sebuah masalah besar bila dibandingkan dengan dunia dan seluruh kehidupannya? Tidakkah drama yang sedang kita jalani sebenarnya tidak sebegitu istimewanya, sebuah debu di dalam keseluruhan perjalanan sejarah, bandingkan dengan ancaman perang nuklir misalnya. Yang menarik, teknik kuno ini ternyata dialami nyata 2000 tahun kemudian oleh para astronot, the overview effect. Efek melihat dari jauh.
adalah nama untuk perubahan drastis yang dialami para astronot saat melihat bumi dari jauh di luar angkasa. Ketika mereka melihat bumi dari angkasa, maka muncul kesadaran betapa rapuhnya kehidupan dan betapa kita semua umat manusia sesungguhnya saling terhubung di planet ini. Dalam artikel Seeing Earth from Space is the key to saving our species from itself. Melihat bumi dari angkasa adalah kunci menyelamatkan spesies kita dari diri kita sendiri. Oleh Becky Ferreira, mantan astronot Apollo 11, Michael Collins berkata, "Saya sungguh percaya jika saja para pemimpin bangsa-bangsa bisa melihat planet mereka dari jarak 100.000 mil, maka perspektif mereka akan berubah drastis. Semua akan terlupakan. Pada saatnya, kamu akan melupakan segalanya, dan akan ada saatnya semua orang melupakanmu. Selalu renungkan bahwa akhirnya kamu tidak akan menjadi siapa-siapa dan lenyap dari bumi." Marcus Aurelius dalam buku Meditations. Jika pada akhirnya segala drama hidup kita akan dilupakan dan terlupakan, bahkan mungkin oleh kita sendiri, apakah sudah sepantasnya kita bersikap berlebihan terhadap sebuah peristiwa? Pada akhirnya, kita sendiri mungkin akan melupakan apa yang baru saja terjadi. Orang-orang lain juga akan melupakannya, dan mungkin dalam 10, 25, atau 50 tahun lagi, semua ini akan terasa remeh dan biasa. Dengan menyadari bahwa sesungguhnya tidak ada yang benar-benar istimewa dengan peristiwa hidup kita, baik dalam perspektif waktu, semua drama kita ini sudah pernah terjadi di masa lampau di seluruh dunia dan akan terjadi lagi di masa depan, dan juga dalam perspektif seberapa pentingnya apa yang kita alami dibandingkan keseluruhan umat manusia dan hidup, maka jika kita rasional, kita tidak perlu lebay di semua situasi. Kultus individu. Reaksi lebay juga bisa timbul terhadap individu. Misalnya, kita ngefans sekali pada selebriti, tokoh idola, termasuk pemimpin, bisa politik, agama, atau bidang lainnya. Kultus individu, rasa hormat berlebihan, timbul ketika kita mulai mendewakan seseorang, sehingga yang terlihat oleh kita darinya hanyalah yang baik-baik saja. Dia tampil bagikan sosok yang sempurna. Kemudian, ketika belakangan orang tersebut melakukan kesalahan atau tidak menunjukkan moralitas yang sesuai dengan ekspektasi kita, maka ada dua reaksi, yaitu penyangkalan, kita menuduh itu semua pasti tidak benar, atau patah hati menghadapi kenyataan. Di kedua respon tersebut, sebenarnya kita sudah lebay juga. Media sosial saat ini juga sangat memperbesar efek kultus individu, karena kita bisa mengikuti sepak terjang orang yang kita idolakan hampir 24 jam, 7 hari seminggu. Bagaimana stoicisme melihat fenomena kultus individu ini? Dengan kerangka dikotomi kendali, seharusnya jawabannya sudah jelas. Kita tidak seharusnya menggantungkan kebahagiaan pada kekayaan dan popularitas kita sendiri, apalagi pada reputasi orang lain. Pilihan-pilihan orang lain tidak berada di bawah kendali kita. Karenanya, kita harus selalu siap menghadapi ketika orang yang kita idolakan ternyata mengecewakan kita. Tidak perlu lebay, gusar, menangis guling-guling jika kita selalu mampu mengingat bahwa kehidupan tokoh idola ada di luar kendali kita. Benteng di dalam diri. Di bab ini kita telah diingatkan oleh para filsuf Stoa bahwa perasaan kita tidak harus menjadi penumpang pasif yang dibawa dan ditentukan oleh kehidupan. Kita juga diingatkan bahwa semua rasa susah, khawatir, cemas karena peristiwa eksternal sebenarnya tidak datang dari peristiwa hidup itu sendiri, tetapi dari persepsi, anggapan, opini kita sendiri, dan ini sepenuhnya di bawah kendali kita. Ini adalah kabar gembira yang sangat penting, karena jika kita bisa mengendalikan persepsi dan pikiran kita yang selama ini bertanggung jawab terhadap semua emosi negatif kita, sesungguhnya rasa damai dan tentram selalu bisa kita ciptakan tanpa harus menunggu hidup memperlakukan kita dengan baik. Mengendalikan emosi negatif merupakan tema yang cukup sering berulang di dalam teks-teks filosofi teras. Para filsuf Stoa melihat emosi negatif yang lahir dari opini atau value judgment sebagai sesuatu yang harus terus dikeluarkan dari dalam pikiran kita. Hal ini berkaitan dengan hidup yang sebagian besar berada di luar kendali kita. Bagi filsuf Stoa, hidup yang penuh ketidakpastian hanya bisa dihadapi dengan pikiran yang tidak terganggu emosi negatif. Pikiran yang tidak diganggu oleh emosi berkecamuk adalah sebuah benteng, tempat berlindung terkokoh bagi manusia untuk berteduh dan berlindung. Marcus Aurelius dalam buku Meditations.
Walaupun beliau adalah seorang kaisar dengan kekuasaan absolut atas ratusan ribu prajurit, bagi Marcus Aurelius tempat berlindung terkokoh adalah pikirannya sendiri. Di bab berikutnya, kita akan mendapatkan tip-tip praktis dari filosofi teras untuk membuat kita lebih tangguh dalam menghadapi hidup yang sulit. You have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength. Marcus Aurelius dalam buku Meditations. Intisari bab 5. Manusia kerap kali disusahkan bukan oleh hal-hal atau peristiwa, tetapi oleh opini, interpretasi, penilaian, atau value judgment akan hal-hal atau peristiwa tersebut. Filosofi teras tidak memisahkan antara emosi dan nalar atau rasio. Emosi negatif dianggap sebagai akibat dari nalar atau rasio yang keliru. Saat kita mengalami peristiwa hidup, seringkali ada penilaian otomatis yang muncul, dan jika tidak rasional, maka penilaian otomatis ini memicu emosi negatif. Kita memiliki kemampuan untuk tidak menuruti penilaian atau value judgment otomatis tersebut. Kita mampu untuk menganalisis sebuah peristiwa atau objek dengan rasional, khususnya untuk memisahkan antara fakta objektif dari penilaian atau opini subjektif kita. Langkah-langkah yang bisa dilakukan dengan akronim STAR, Stop, Think and Assess, Respond, dapat dipraktikkan saat kita mulai merasakan emosi negatif. Kita juga bisa mengendalikan respon lebay terhadap segala hal dengan mengingat betapa remehnya masalah kita jika dilihat dari jauh, bahwa tidak ada yang sungguh-sungguh baru di kehidupan manusia, dan pada akhirnya semua akan terlupakan oleh waktu.